Om Swastiastu. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Nikoma Ana Praviani dengan NIM 191304127 kelas 2B Pendidikan Biologi, jurusan Biologi dan Perikanan Kelautan, Prodi Pendidikan Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Pendidikan Ganesha. Nah, kali ini saya akan membahas tentang nematomintes. Apa sih itu nematomintes? Sebelum menonton video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa untuk share video ini ke seluruh media sosial kamu agar informasi ini tidak berhenti di kamu. Filum nematomintes. Adapun submateri yang kali ini saya bahas yaitu yang pertama, apa itu filum nematomintes? Kedua, ciri-ciri dari filum nematomintes. Tiga, klasifikasi dan karakteristik kelas dari filum nematomintes. Empat, morfologi dan fisiologi dari filum nematomintes. 5. Peranan dan contoh dari filum nematomintes. Baik, yang pertama, apa itu filum nematomintes? Nematomintes berasal dari bahasa Yunani, yaitu nema yang artinya benang dan helmintes yang artinya cacing. Disebut sebagai cacing giling karena tubuhnya berbentuk bulat panjang atau seperti benang. Berbeda dengan Platyhelminthes yang belum memiliki rongga tubuh. Nematomintes sudah memiliki rongga tubuh meskipun bukan rongga tubuh sejati. Oleh karena memiliki rongga tubuh semu, Nematomintes disebut sebagai hewan Pseudocoelomata. Ukuran tubuh Nematomintes umumnya mikroskopis, meskipun ada yang panjangnya sampai 1 meter. Individu betina berukuran lebih besar daripada individu jantan. Tubuh berbentuk bulat panjang atau seperti benang dengan ujung-ujung yang meruncing. Nematomintes hidup bebas dan parasit pada manusia, hewan, dan tumbuhan. Nematomintes yang hidup bebas berperan sebagai pengurai sampah organik, sedangkan yang parasit memperoleh makanan berupa sari makanan dan darah dari tubuh inangnya. Habitat cacing ini berada di tanah, becek, dan di dasar perairan tawar atau laut. Nematomintes parasit hidup dalam inangnya. Ciri-ciri dari filum Nematomintes. 1. Tubuh berbentuk bulat panjang dengan ujung runcing, triboplastik, dan simetri bilateral. 2. Memiliki rongga tubuh semu, pseudocoelomata. 3. Umumnya memiliki ukuran mikroskopis. 4. Betina berukuran lebih besar daripada jantan. 5. Tidak bersegmen. 6. Kulitnya halus, licin, dan dilapisi kutikula. Kutikula berfungsi melindungi dari enzim inangnya. Kutikula akan semakin kuat ketika cacing giling hidup di usus inangnya daripada hidup bebas. 7. Memiliki sistem pencernaan yang sempurna, di antaranya mulut, faring, usus, dan anus. 8. Tidak memiliki pembuluh darah. Makanan akan dialirkan ke seluruh tubuh menggunakan cairan pseudoxylem. 9. Pernapasan berlangsung secara difusi melalui permukaan tubuh. 10. Bersifat kosmopolit di air laut, air tawar, maupun sebagai parasit. Struktur tubuh filum Nematomintes. Struktur tubuh Nematomintes. Tubuh dari cacing ini tidak memiliki segmen dan lapisan luar tubuhnya licin serta dilindungi oleh kutikula
agar tidak terpengaruh oleh enzim inangnya. Tubuh dilapisi oleh 3 lapisan triboplastik, yakni lapisan luar, ektodermis, lapisan tengah, mesoderm, dan lapisan dalam, endoderm. Kulit hewan ini tidak berwarna dan licin. Nematomintes sudah memiliki suatu organ saluran pencernaan yang lengkap, yakni mulut, faring, usus, dan anus. Mulut terdapat pada ujung depan dan anus terdapat pada ujung belakang. Sesudah makanan dicerna, sari makanan tersebut akan diedarkan ke seluruh tubuh melalui cairan pada rongga tubuhnya. Tubuhnya belum memiliki sebuah sistem pembuluh darah, sehingga tidak memiliki sebuah sistem respirasi. Pertukaran oksigen dan karbon dioksida terjadi melalui proses difusi, yakni perpindahan zat dari tempat konsentrasi tinggi ke tempat konsentrasi rendah. Klasifikasi dan karakteristik kelas dari filum Nematelmintes. 1. Kelas Nematoda. Nematoda merupakan cacing benang yang umumnya berukuran mikroskopis. Kata nematoda berasal dari bahasa Yunani, yaitu nema artinya benang dan toda artinya bentuk. Hal ini karena nematoda memiliki tubuh silindris dengan kedua ujung yang runcing, sehingga disebut cacing benang. Mereka telah memiliki sistem pencernaan yang lengkap dengan faring berkembang dengan cukup baik. Dinding tubuhnya tersusun atas 3 lapisan triboplastik, yaitu lapisan luar, tengah, dan dalam. Dan tubuhnya memiliki rongga tubuh pseudocelomata. Sistem ekresi merupakan jalur tabung pengeluaran yang akan membuang limbah melalui rongga tubuh. Nematoda dapat hidup bebas di perairan atau daratan. Ada juga yang hidup parasit dalam tubuh manusia, hewan, dan tumbuhan. Saat ini, nematoda masih merupakan masalah yang besar bagi kesehatan manusia, hewan ternak, dan tumbuhan yang sangat merugikan. Nematoda merupakan hewan yang banyak terdapat di air dan tanah, sehingga tidak jarang menimbulkan infeksi pada manusia, apalagi bagi mereka yang tidak menjaga kebersihan dengan baik. Berikut adalah contoh kelas dari nematoda. Kedua, kelas Nematomorpha. Nematopora merupakan cacing yang berbentuk bulat dengan kedua ujung yang runcing menyerupai bentuk rambut sehingga sering disebut dengan cacing rambut. Tubuhnya dilapisi oleh kutikula yang polos, yang tidak bercincin. Dalam keadaan larva, mereka hidup parasit dalam tubuh manusia atau arthropoda. Ketika dewasa, mereka akan hidup bebas di perairan atau di daratan. Berikut adalah contoh dari kelas Nematomorpha. Hewan yang memiliki kemiripan ciri seperti anggota nematoda yaitu 1. Rotifera. Hidup di air tawar dan laut. Berukuran 0,4 mm sampai 2 mm. Bagian kepala dikelilingi oleh silia disebut korona. Memiliki kutikula, umumnya memiliki bintik mata, alat pencernaan sempurna. Contoh, Asplatna, Pilodina, Rotaria. 2. Gastotricha. Hidup di air tawar dan laut. Ukurannya hampir sama dengan Rotifera. Tidak memiliki korona. Cilia hanya terdapat pada daerah tertentu. Memiliki kutikula, umumnya dilengkapi dengan spikula
dan sisi. Bagian posterior memiliki tabung, pelekat, alat pencernaan sempurna, bentuk tubuh memanjang, transparan, tak berwarna. Contohnya, Chaetonotus. 3. Kinorrhyncha. Panjang tubuh kurang dari 1 cm. Memiliki ruas tubuh 13-14 yang bersatu dengan semitet. Permukaan tubuh tanpa silia. Memiliki kutikula cukup tebal dengan kutikula yang bervariasi. Contohnya, Echinoderm. Selanjutnya yaitu morfologi dari filum Nematermintes. Ascaris lumbricoides, yaitu cacing perut. Ascaris lumbricoides mempunyai tubuh yang panjang, berbentuk silinder, dan runcing pada kedua ujungnya. Hewan betina berukuran 20-29 cm dengan diameter 4-6 mm. Hewan jantan berukuran lebih kecil panjangnya yaitu 13-31 cm dengan diameter 2-4 mm. Permukaan tubuh pada umumnya tidak berwarna. Kutikula luar berwarna putih kekuningan. Warna merah pada tubuhnya disebabkan oleh adanya hemoglobin. Ujung anterior mempunyai bentuk yang sama pada kedua jenis kelamin. Permukaan tubuh tertutup oleh kutikula yang halus, elastis, liat, membentuk garis-garis melintang sehingga menampakkan ruas-ruas semu pada tubuh cacing. Pada tubuh yang silindris terdapat 4 tali epidermal yang nampak dari luar, 2 tali dorsal dan ventral lebih sempit, sedang yang lateral tebal. Mulut dengan anterior dari kebanyakan nematoda dibatasi oleh 6 bibir. Tetapi pada Ascaris mengabung menjadi satu, sehingga tinggal 3 bibir yaitu 1 di bagian dorsal dan 2 di ventrolateral. Bibir dorsal mempunyai 2 pasang papila sensori, sedangkan masing-masing bibir ventrolateral mempunyai 1 pasang papila sensori. Keempat pasang papila sensori tersebut membentuk lingkaran bibir luar. Nematoda juga mempunyai lingkaran bibir dalam 6 papila, tetapi pada Ascaris dan nematoda parasit tidak ada. Ankylostoma atau nekator, atau sering juga kita sebut sebagai cacing tambang. Cacing ini dikenal sebagai cacing tambang yang persebarannya di daerah tropis, yaitu Asia dan Afrika. Di daerah Amerika terdapat cacing serupa yang dikenal sebagai Necator americanus. Cacing tambang berukuran 1-1,5 cm dan bersifat parasit dalam usus manusia. Pada mulutnya terdapat kait berupa gigi dari kitin untuk melekat dan melukai dinding usus inangnya. Cacing ini mengisap darah inangnya sehingga dapat mengakibatkan anemia yang disebabkan oleh pendarahan pada bekas gigitan cacing karena cacingnya mengeluarkan antikoagulan ketika ia mengisap darah. Wuchereria bancrofti. Cacing ini merupakan penyebab penyakit elephantiasis, penyakit kaki gajah. Penyakit ini ditularkan melalui sektornya berupa nyamuk Culex. Cacing dewasa hidup pada pembuluh limfa manusia. Cacing dewasa menyerupai benang, berwarna putih ke kuning-kuningan. Cacing betina berukuran 90-100 x 0,25 mm. Ekornya lurus dan ujungnya tumpul serta uterusnya berpasangan. Cacing jantan berukuran 35-40 x 0,1 mm. Ekornya melingkar dan dilengkapi 2 spikula. Cacing betina mengeluarkan microfilaria bersarung.
Enterobius vermicularis atau sering juga kita sebut sebagai cacing kremi. Ukuran telur Enterobius vermicularis yaitu 50–60 mikron kali 20–30 mikron. Rata-rata 55 kali 26 mikron. Telurnya berbentuk asimetris, tidak berwarna, mempunyai dinding yang tembus sinar, dan salah satu sisinya datar. Di dalam telur terdapat bentuk larvanya. Seekor cacing betina memproduksi telur sebanyak 11.000 butir setiap harinya selama 2–3 minggu. Sesudah itu cacing betina akan mati. Cacing dewasa Enterobius vermicularis berukuran kecil, berwarna putih, yang betina jauh lebih besar daripada jantan. Ukuran cacing jantan adalah 2–5 mm, mempunyai sayap dan ekornya melingkar seperti tanda tanya. Fisiologi filum Nematelmintes. A. Sistem gerak. Gerak pada nematoda disebabkan oleh adanya otot-otot yang terdapat pada dinding tubuh. Otot itu terletak di antara tali epidermal dan membujur sepanjang tubuh. Otot itu terbagi atas 4 kuadran, 2 kuadran pada sisi dorsal dan 2 lainnya pada sisi ventral. Kontraksi dan relaksi dari otot-otot menyebabkan tubuh nematoda ini memendek dan memanjang. Koordinasi gerak dari keempat kuadran otot menyebabkan cacing bergerak dengan cara meniup. B. Respirasi atau pernapasan. Cacing Ascaris tidak mempunyai alat respirasi. Respirasi dilakukan secara anaerob. Energi diperoleh dengan cara mengubah glikogen menjadi CO2 dan asam lemak yang diekskresikan melalui kutikula. Namun, sebenarnya, Ascaris dapat mengonsumsi oksigen kalau di lingkungannya yang tersedia. Jika oksigen tersedia, gas itu diambil oleh hemoglobin yang ada di dalam dinding tubuh dan cairan pseudozoel, sehingga pertukaran oksigen dan karbon dioksida terjadi secara difusi, yaitu dengan mekanisme pertukaran zat dari tempat yang berkonsentrasi tinggi ke tempat berkonsentrasi rendah. C. Sistem digesti atau pencernaan. Pada Ascaris, mulut dikelilingi oleh 3 bibir. Mulut berlanjut pada faring atau esofagus yang berbentuk silindris. Bagian belakang faring atau esofagus itu menebal dan dilengkapi oleh kelep. Dinding faring mempunyai serabut-serabut otot radial yang dapat melebarkan rongga faring. Faring mempunyai 3 sel kelenjar yang bercabang. Kelenjar itu mempunyai saluran yang menuju rongga faring. Rongga faring mempunyai 3 lekuk longitudinal, yang bagian dalamnya dilapisi oleh kutikula. D. Sistem ekresi atau sistem pengeluaran. Pada nematoda yang hidup di laut, sistem ekresinya terdiri atas 1 atau 2 sel kelenjar rete yang terletak di dalam pseudozoel bagian ventral, di dekat perbatasan antara faring dan intestine. Saluran yang keluar dari sel-sel renite bergabung dan bermuara pada lubang ekskresi yang terletak pada bagian midventral. Banyak bukti menunjukkan bahwa dari sistem kelenjar ini muncul sistem pembuluh ekskresi yang berbentuk huruf H. Pembuluh ekskresi itu mempunyai 2 saluran ekskresi longitudinal yang dihubungkan oleh jembatan kanal transversal. Dari jembatan kanal transversal itu muncul saluran ekskresi menuju ke lubang ekskresi. Pada Ascaris lumbricoides terdapat sebuah saluran ekskresi longitudinal pada setiap lateral. E. Sistem koordinasi. Sistem saraf meliputi sebuah cincin sirkuf faringeal yang mengelilingi faring. Cincin saraf itu tersusun oleh serabut-serabut saraf dan sel-sel saraf difus. Cincin saraf
Faringel itu berhubungan dengan banyak ganglion. Ada ganglion dorsal yang tidak berpasangan dan ganglion subdorsal yang berpasangan. Pada setiap sisi dari cincin saraf sirkumfringeal terdapat sebuah ganglion lateral yang terbagi menjadi 6 ganglion. Pada sisi bawah dari cincin saraf terdapat satu pasang ganglion ventral yang berukuran besar. Masing-masing ganglion mempunyai sel saraf yang jumlahnya tetap. Dari cincin sirkumfringeal keluar 6 saraf kecil ke arah anterior. F, yaitu sistem reproduksi. Nematoda merupakan hewan berkelamin tunggal, artinya alat kelamin jantan dan betina terpisah. Hewan jantan dan betina dapat dibedakan dengan jelas berdasarkan penampakan dari luar. Hewan jantan mempunyai ukuran lebih kecil dari hewan betina dan mempunyai ekor yang melengkung, gonad, yang berbentuk pembuluh yang dilanjutkan dengan saluran-salurannya. Gonad terletak di dalam predozoel yang menggantung secara bebas. Peranan dan contoh dari filum Nematomindas. Pada umumnya, nematoda merugikan karena hidup parasit dan mengakibatkan penyakit pada manusia dan menjadi parasit pada tumbuhan. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, Globodera rostochiensis yang menjadi parasit pada tanaman kentang dan tomat dan sebagai vektor virus pada beberapa tanaman pertanian. Yang kedua, Archaris lumbricoides yaitu cacing usus dan Enterobius vermicularis yaitu cacing kremi menjadi parasit pada manusia dan menyebabkan penyakit. Yang ketiga, Archaris megalocephala yaitu cacing perut pada kuda. 4. Archaris thuilae yaitu cacing perut pada babi. Dan yang terakhir, Ankylostoma duodenale yaitu cacing tambang. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Dan sampai ketemu di next video selanjutnya. Om Santi 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 Om.